Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita awali dengan senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, teriring sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali tema di pagi hari ini, sucikan hati menghadapi bulan suci, bahwa bagaimana kita bisa memasuki bulan Ramadan atau memasuki bulan suci ini dengan baik. Kami akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya bagaimana kita berRamadan. Yang pertama, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, marilah kita jalani ibadah yang kita lakukan itu dengan senang dan bahagia. Ini ya. Jadi ini kata kunci pertama. Menjalani tugas kita selaku hamba Allah untuk beribadah, jalankanlah dengan senang dan penuh kebahagiaan. Ini kuncinya itu pertama. Kalau kemudian kita mau berlanjut, kalau kita senang dan bahagia dalam beribadah, maka kita tidak akan pernah mencari kesenangan di luar ibadah. Kalau Bapak Ibu senang dan bahagia di masjid, maka insya Allah tidak mencari kesenangan di luar masjid. Kalau Bapak Ibu senang dan bahagia di rumah, maka tidak akan pernah mencari kebahagiaan di luar rumah. Kalau kita senang dan bahagia menerima segala ketentuan Allah, rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, maka kita tidak akan pernah berusaha mencari-cari rizki yang haram, rizki yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu dasarnya di surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan fadilah dan rahmat dari Allah hendaklah mereka semua berbahagia, karena dengan kebahagiaan itu lebih baik daripada mereka apa yang mereka kumpulkan. Artinya dengan kebahagiaan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta yang kita kumpulkan tidak ada arti apapun jika segala sesuatu itu
kemudian semuanya kita landasi dengan kebahagiaan. Maka kebahagiaan merupakan salah satu unsur yang terbesar dalam kehidupan ini. Maka kami mengajak yang pertama, pada saat kita menjalani peribadahan, termasuk nanti akan memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan, kita lakukan dengan senang hati, dengan bahagia. Insya Allah semua akan kita lakukan dengan rileks, dengan tenang, dan nantinya akan bisa mendapatkan kedamaian dan juga ketentraman dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebatas kemampuan kita di dalam menjalankan ibadah, kita harus menetapkan target. Kalau dalam bahasanya takmir masjid seperti Pak Imam ini, harus membuat proposal dulu. Ya, kita membuat proposal apa yang kita harapkan saat nanti kita akan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita membuat proposal kepada Allah, kita ukur sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya akan menjalankan ini untuk bisa mengeluarkan rizki di jalan Allah di tahun 2022 ini dengan semakin lebih baik. Saya akan membaca ayat suci Al-Quran, ya paling tidak di bulan Ramadan setiap hari tidak akan pernah lepas lesan kami untuk berzikir dengan baca ayat Al-Quran. Alhamdulillah bisa sampai khatam. Kalau tidak, mungkin ada nilai-nilai baik yang lain yang bisa kita lalui. Kemudian kita akan mentargetkan ada perubahan perilaku dalam kehidupan kita. Yang awal mula mungkin kita masih suka marah-marah, kemudian kita coba untuk kendalikan agar kemarahan itu bisa tertuju dan kita salurkan menuju pada hal-hal yang positif. Kemudian masih banyak lain yang kemudian kita targetkan dalam diri kita. Karena apa? Ibadah di bulan Ramadan, Allah telah mengajarkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan kata-kata la'allakum tattaqun, gitu ya. Menggunakan kalimat fi'il mudhari' tattaquna, gitu ya. Yang artinya agar kamu sekalian senantiasa bertakwa. Artinya saat ini kita bertakwa dan terus menerus yang akan datang kita pun juga akan senantiasa bertakwa. Bukan menjadi harga mati, tetapi terus berproses sampai akhir hayat kita senantiasa untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang kemudian akan menjadi tujuan akhir kita dan kita bisa menentukan target-target untuk setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, ini melaksanakan ibadah secara natural dan alamiah. Ini yang mungkin perlu untuk kita biasakan. Nuwun sewu, ketika saya ngaji lalu kemudian di streaming, mungkin nanti sama panitia juga dimasukkan di YouTube, ini kan berarti saya disetting gitu ya. Disetting, saya harus berperilaku baik, kemudian dari pakaian harus saya tata rapi. Padahal kenyataan dalam kebiasaan mungkin tidak seperti itu. Harapan kami yang saya maksud menjalankan ibadah secara alamiah itu, saat menjalankan ibadah itu nggak usah kita setting. Ya, difahami nggih, saged nggih. Artinya gini, nuwun sewu, saat Bapak Ibu menjalankan sholat, kalau mengkondisikan, saya yakin itu wajib, karena bagian syarat rukun dalam ibadah sholat, kita harus mengkondisikan agar sholat kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya harus bersuci, sudah berwudu, lalu tempatnya pun juga suci, pakaiannya suci gitu ya.
Kemudian bahkan hati dan pikiran kita pun juga harus kita sucikan. Tetapi saat-saat kemudian kita menjalankan ibadah, tidak kemudian harus kita setting. Misalkan saat kita takbiratul ihram, lalu tangannya kita getarkan, agar apa? Hati juga ikut bergetar. Kemudian keningnya kita kerutkan, wah, biar seolah-olah itu kemudian kita konsentrasi. Apakah salah? Ya tentu tidak salah. Tetapi apabila kemudian hal itu tidak kita lakukan secara alamiah, maka pada suatu saat pasti akan ada gangguan dalam diri kita. Saya pernah itu ya, ada salah seorang yang dia itu mengalami gangguan pada saat dewasa. Pak, saya itu kok merasa sholat itu kayak hambar ya gitu ya. Lah pripun? Kalau dulu itu saya bisa menekan otot-otot saya pada saat sholat, sehingga kemudian semua bisa terkondisikan. Lalu saya bisa konsentrasi, tapi begitu menjelang usia tua karena ototnya sudah kenduh, itu tidak bisa saya kondisikan lagi, sehingga konsentrasi mulai berkurang. Nah, ini tentu karena tidak alamiah saat kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan mungkin perbedaan pendapat, monggo, tetapi menurut kami ibadah yang natural, yang secara alamiah sesuai dengan kondisi kita, kemampuan kita, tidak usah kita setting, itu nantinya akan mampu mempengaruhi dalam perilaku dan kehidupan kita. Termasuk dalam ibadah Ramadan dan ibadah puasa kula kinten nggih mekaten. Jadi di rumah itu tidak usah kemudian kita setting, ini ada kalender yang gambarnya artis, karena bulan Ramadan lebih baik dimasukkan saja di laci. Kemudian waduh, ini ada lukisan-lukisan, untuk bulan Ramadan kita rubah lukisan itu menjadi lukisan yang berbau Islami. Termasuk lagu-lagu gitu ya. Makanya kan lagu-lagu itu kadang-kadang juga trennya menyesuaikan. Begitu menjelang Ramadan itu, ya lagu-lagunya juga lagu-lagu Islami. Andai ku tahu kapan tiba masaku. Nah itu. Tapi begitu selesai Ramadan, gitu, selesai Ramadan itu berubah. Itu ya, itu berubah. Semuanya berubah, gitu ya. Mungkin begitu selesai Ramadan, yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing omongane. Oh, ibu-ibu nggak hafal berarti matur nuwun. Artinya apa? Kita terlalu mengada-ada gitu ya, terlalu mengada-ada. Boleh kita mengkondisikan dalam rangka untuk mendukung kita, tetapi tidak boleh kemudian kita men-setting berlebih-lebihan. Karena dengan demikian itu kita tidak alamiah dalam menjalankan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah itu kemudian kita kondisikan, kita setting semuanya itu bernuansa ibadah, tetapi setelah selesai semuanya kembali seperti semula. Ya sudah, seandainya mengkondisikan yang wajar-wajar saja, tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Karena apa? Setelah bulan Ramadan kita juga akan memasuki 11 bulan berikutnya, dan itu jauh lebih berat daripada saat kita berada di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan, keberkahan Allah, rahmat Allah itu turun dan dicurahkan begitu luar biasa, tak terhingga, sehingga semua akan kelihatan mudah dan semuanya akan kita rasakan betapa nikmatnya di bulan Ramadan. Termasuk mohon maaf, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau mungkin di kanan kiri kita di siang hari mereka masih mohon maaf ya rumah makan masih buka untuk jualan, ya saya pikir kita hanya sekedar untuk mengingatkan yang wajar-wajar saja. Tidak usah kemudian takmir masjid Jamasbah demo mengharap bahwa Bupati Bantul menutup seluruh warung makan di Kabupaten Bantul ini. Lah ternyata ada orang Jakarta yang dia kemudian berkunjung di Bantul, dia sebagai seorang musafir,
lalu kemudian di sini mau mencari makan, nggak ada, berarti kita juga zalim kepada mereka. Ada ibu-ibu yang mungkin lagi datang bulan, yang dia tidak menjalankan ibadah puasa, kemudian juga tidak tersedia makanan di rumah, dia pun juga harus mencari makanan di kanan kirinya. Jika itu tidak tersedia, itu pun kita juga termasuk zalim kepada mereka. Termasuk mungkin anak-anak kita, anak-anak kecil yang mereka tidak menjalankan ibadah puasa. Saat mereka lapar di bulan Ramadan, orang tua pun juga punya kewajiban untuk memberikan makan mereka. Artinya apa? Ya diingatkan yang wajar-wajar saja, tetapi tidak usah kemudian berlebih-lebihan. Karena sebenarnya yang perlu mendapatkan penghormatan itu adalah ketika kita menjalankan ibadah, bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Nah ini, bukan kemudian kita minta dihormati, tidak. Tapi bagaimana ketika kita menjalankan ibadah antara satu dengan yang lain, itu kemudian bisa saling menghormati. Cuman mungkin diarahkan apabila ada rumah makan buka, ya jangan kemudian makannya terbuka gitu ya, mungkin juga diberikan tabir, bisa agak ya mungkin ada hal-hal yang tidak kemudian orang lain begitu melihat seolah-olah tidak ada bedanya antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Ini yang kami harapkan dan kita ajak bersama-sama di hadapan Bapak Ibu sekalian. Natural saja, ibadah puasa ya natural. Anak-anak kemudian kita ajak berlatih untuk berpuasa. Jika mereka belum sanggup sampai dengan selesai, ya sudah sesuai dengan kemampuannya. Lalu apa maknanya? Apakah dia diganjar sebagai amal ibadah puasa? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita bersikap dalam kehidupan keluarga juga natural saja. Artinya apa? Aktivitas-aktivitas keseharian kita itu pun juga harus kita lakukan yang biasa-biasa saja. Ya, jangan kemudian malah berbalik seolah-olah kalau di bulan Ramadan semua kita hentikan, kita tidak melakukan aktivitas, lalu kemudian konsentrasi dalam beribadah. Boleh, tetapi itu tidak natural. Maka hasil akhirnya pun ketika selesai Ramadan kita juga belum bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi kata kunci juga. Ramadan ataupun ibadah puasa itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci. Bahkan kalau kita tinggikan lagi, agama yang kita yakini itu adalah milik Allah dan urusan Allah. Apabila manusia itu terlalu campur tangan berlebihan, maka kadang-kadang berbeda dengan substansi dan esensi yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Ini nuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama itu Allah yang menjaga, Allah yang mengatur semuanya. Tetapi kalau kemudian manusia terlalu berlebihan seolah-olah dia itu memiliki agama secara utuh, kadang-kadang menafikan martabat kemanusiaan teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain. Lah ini yang harus kita jaga. Terkait dengan persoalan ibadah Ramadan, dalam sebuah hadis qudsi kita semuanya sudah memahami. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Dalam riwayat lain illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa semua amal ibadah itu untuk anak Adam, kami kembalikan untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu milikku, milik Allah. Ya, kemudian akulah yang akan mengganjarnya, akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Wa ana ajzi bihi. Nah, apa makna dari sebuah hadis qudsi ini? Ada 3 paling tidak Bapak Ibu yang perlu untuk kita dalami bersama-sama. Yang pertama bahwa Ramadan ataupun ibadah puasa itu milik Allah. Artinya bahwa ibadah puasa itu tidak bisa dicampur dengan riya.
ataupun perilaku-perilaku buruk lainnya. Ya, kalau sholat kan kita bisa perlihatkan Bapak Ibu. Wah, biar orang-orang Bantul kemudian merasakan bacaan Quran sang imam itu bagus, kemudian merasuk dalam hati, lalu kita bisa setting, bisa kita tampakkan. Kita awali dengan nada-nada yang bagus, dengan nada-nada yang indah, sehingga semua jamaah merasakan syahdunya dalam menjalankan sholat berjamaah. Bisa kita tampakkan itu. Tetapi kalau puasa tidak bisa. Ibu-ibu begitu Ramadan jalan ke masjid atau mungkin jalan ya ke tempat-tempat tertentu dalam keadaan loyo, tidak berdaya. Apakah yakin kalau ibu-ibu itu puasa? Nggih, leh mlaku kok sempoyongan, Bu. Oh, aku lagi poso. Nggak bisa kita tampakkan itu. Kemudian bibir kita kering-keringkan biar seolah-olah kita berpuasa juga nggak bisa. Karena urusannya antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini mengajarkan pada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika di dalam kehidupan kita itu senantiasa bersandar kepada Allah dan kita yakin segala sesuatu itu diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan itu pasti akan bisa terjaga. Cuman kadang-kadang dalam perilaku kita itu sering ada beberapa kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, mohon maaf saya ingin bercerita sedikit ketika dulu tahun 2006 terjadi gempa bumi di Bantul. Banyak sekali bantuan-bantuan dari luar negeri, dari beberapa negara diarahkan ke Bantul. Kemudian disalurkan oleh teman-teman ya yang ada yang mereka memiliki kelompok dan lembaga organisasi tertentu. Nah, pada suatu saat dia itu datang ke tempat saya, cerita, "Pak, saya sudah ini kebetulan dapat bantuan dari Timur Tengah untuk kami salurkan di tempat-tempat yang terkena gempa." Nah, kemudian saya lihat di situ yang awal mula itu banyak logo dari Timur Tengah, banyak logo dari negara-negara lain, lalu kemudian logo itu tidak dipakai, diganti dengan logo kita atau logo dia. Terus saya matur, "Mas, kok jenengan itu nggak jujur toh?" "Lah pripun Pak? Lah itu kan bantuan dari luar negeri." "Ya sudah, jenengan sampaikan aja pada masyarakat, ini dapat bantuan dari Timur Tengah, kami diminta untuk menyalurkan, tolong untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya." "Kenapa panjenengan harus tempeli dengan logo-logo panjenengan?" "Loh, kalau nggak gitu orang-orang kan nggak tahu Pak kalau kami ikut membantu." Nah, saya langsung matur, "Loh, jenengan itu punya pangeran apa mboten?" Kula ngoten. "Punya Allah apa enggak?" "Ya jelas Pak, ya tidak bisa dibantah lagi, saya juga yakin pada Allah." Lah kalau yakin kepada Allah, Anda tidak usah kemudian melihat hal-hal seperti itu. Lah nanti kan orang-orang nggak kenal Pak dengan kami, padahal kami pada saat pemilu juga punya kepentingan gitu ya. Oh, ternyata sudah ada kepentingan beda. Lalu saya katakan, ya jangan gitu. Ketika panjenengan menyerahkan dengan amanah, maka nanti Allah lah yang mengkhabarkan dan memberitahu kepada masyarakat dan orang-orang itu bahwa Anda punya partisipasi di dalamnya. Itu Allah nanti yang akan menanamkan di dalam hati dan pikiran manusia, sehingga tanpa kemudian harus kita fahamkan, maka kemudian Allah pasti juga akan memahamkan kepada kita semuanya. Lah itu kalau kemudian kita naikkan dalam persoalan yang lebih tinggi lagi. Lah ini Bapak Ibu, sehingga nuwun sewu kalau kita mungkin memberikan bantuan pertolongan pada orang lain, tidak usah kemudian kita harus terlihat, tidak mesti. Cuman kalau bantu takmir masjid itu jaga, jangan pakai hamba Allah, susah dipertanggungjawabkan. Mungkin ini suka ngendi duit opo, jangan-jangan ini nanti pencucian uang ya Pak Imam, malah jadi susah. Ya sudah ditulis, tetapi niatnya bukan dalam rangka agar dilihat dan mungkin diketahui orang, tetapi dalam rangka untuk pertanggung
jawaban, sehingga harus bisa kita pilah-pilah. Lalu makna yang kedua Bapak Ibu, bahwa puasa itu milik Allah dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Makna yang kedua adalah pahala dan keutamaan Ramadan dan ibadah puasa itu tak terhingga, hanya Allah lah yang maha tahu. Artinya Bapak Ibu, kita tidak usah terjebak bahwa kita mendapatkan sekian derajat, kita akan mendapatkan perlipat gandaan seperti ini. Boleh dalam rangka untuk menuntun agar kita bisa semakin maksimal dalam beribadah. Tetapi hakikat apa yang akan diberikan Allah kepada kita, Allah sendiri yang maha tahu segala-galanya. Nah ini, agar apa? Kita tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat sementara. Ya, tidak boleh kemudian terjebak kepada hal yang bersifat sementara. Karena kalau kemudian kita tidak mendapatkan itu, kadang-kadang kemudian kita terjadi kekecewaan. Lalu yang ketiga, lah ini juga hal yang penting, bahwa puasa ataupun Ramadan itu milik Allah, bahwa kita diperintahkan untuk mentadabburi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau saya boleh mengambil salah satu konsep yang dikembangkan oleh Ari Ginanjar, jadi beliau itu menggambarkan gini, manusia itu pada awalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, seperti ayat yang saya sampaikan tadi, yaitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dan setiap manusia itu memiliki fitrah itu, artinya potensi untuk membawa kebaikan dalam hidup. Contoh sederhananya Bapak Ibu, saat kita ngaji seperti ini, tiba-tiba ada salah seorang yang berteriak-teriak, itu ya, teriak-teriak keras sekali. Kira-kira Bapak Ibu merasa nyaman apa tidak? Terima napa mboten? Oh mboten, pasti kita tidak terima. Artinya apa? Secara fitrah bahwa kita itu tidak mau suasana hening, suasana yang khusyuk itu ada gangguan-gangguan. Saya ingin contohkan lagi. Di depan itu ada taman-taman. Taman sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan baik, setiap pagi disirami. Kemudian kalau kira-kira kurang bagus dirawat, dirapikan. Tiba-tiba panjenengan saat lewat ada orang anak muda yang dia itu seenaknya saja memotong tanaman itu tanpa merasa bahwa itu sesuatu yang bisa menciptakan keindahan lingkungan. Walaupun panjenengan mboten kagungan, kira-kira remen apa mboten? Pasti kita tidak terima. Artinya apa? Setiap manusia itu pasti memiliki potensi untuk mengajak dan cenderung kepada kebaikan. Jika melihat keburukan, pasti kita ingin untuk meninggalkan dan menghindari hal itu. Misalkan lagi, begitu ibu-ibu, bapak-bapak lewat di jalan Bantul itu, ada nenek-nenek yang dia itu jalannya pelan, kemudian dia bawa dompet karena mau ke pasar Bantul, dia jalan pelan sambil menikmati perjalanannya. Tiba-tiba ada seseorang yang dia langsung mengambil dompet si nenek itu. Walaupun panjenengan mboten kagungan, kira-kira terima napa mboten? Tidak terima. Artinya apa? Fitrah manusia itu pasti cenderung mengajak pada kebaikan. Nah, fitrah inilah yang harus kita jaga, yang harus kita kendalikan. Maka harus kita bersihkan diri kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang namanya tazkiyatun nafsi. Ya, kita coba kendalikan, kita coba untuk bersihkan. Apa sih yang menjadikan diri kita itu terbelenggu? Apakah karena kita sering baca berita-berita hoax, lalu kemudian dalam pikiran kita lalu muncul bahwa negara dan pemerintah ini ada intervensi,
ada konspirasi dari negara-negara besar, ada konspirasi dari agama-agama tertentu, lalu kemudian ya seluruh kebijakan seolah-olah diarahkan untuk mendiskreditkan umat Islam. Kalau kemudian kita banyak mendapatkan informasi-informasi yang tidak jelas, lalu mempengaruhi dalam pikiran kita, maka itu harus kita tanggalkan, harus kita bersihkan kembali kepada fitrah, agar kita bisa jernih untuk melihat segala keadaan yang ada. Nah, ini harapan kami. Itulah yang kami maksud nanti mentadaburi kesempurnaan Allah di sana. Jadi bersihkan diri kita dari berbagai kungkungan-kungkungan yang membelenggu dalam pikiran dan hati kita, yang akhirnya kebersihan fitrah kita itu akan terganggu. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita coba untuk analisis, kita coba untuk introspeksi diri. Setelah itu kuatkan dengan yang namanya rukun iman. Iman kepada Allah. Ini kita kuatkan. Bahwa kita yakin segala sesuatu itu datang dari Allah dan nantinya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian iman pada malaikat. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Ketika mendapatkan perintah langsung dijalankan, sami'na wa ata'na. Artinya apa? Dalam menjalankan ibadah kita tidak mesti harus tahu apa fungsi dari ibadah itu. Yang utama kita jalankan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita baru merasakan dan mendapatkan hikmah dari perjalanan ibadah itu sendiri. Kadang-kadang ada sesuatu peribadahan yang kita tidak boleh terlalu dalam untuk memahami maknanya, karena boleh jadi kalau kita kemudian memaknai terlebih dahulu bahkan bisa mendegradasi makna ibadah itu sendiri. Kalau contoh kayak ngaten, tiang poso niku ndadekke sehat, berarti nek ra poso, nah kan jadi salah gitu ya. Padahal saat-saat tertentu orang itu diperbolehkan nggak puasa karena untuk menjaga kesehatan. Nah ini artinya jangan kemudian didegradasi makna itu. Oh, sholat itu akan bisa menjadikan otot-otot manusia itu kembali normal. Lah kalau hanya dimaknai seperti itu, apa bedanya dengan senam? Apa bedanya dengan yoga? Yoga juga bisa mengembalikan otot-otot normal. Artinya apa? Mendegradasi makna sholat dalam kehidupan. Ya sudah, ketika diperintahkan sholat, jalani sholat itu dengan baik, maka kita akan mampu mendapatkan hikmahnya. Ini artinya kita kuatkan iman kita kepada malaikat, lalu iman pada Rasul, iman pada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini sebagai penguat agar apa? Fitrah ini akan semakin kuat. Kemudian setelah itu masuklah pada rukun Islam. Diawali dengan menetapkan misi kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu masuk, kemudian kita jalankan sholat dalam rangka untuk pembentukan karakter dan kepribadian kita. Lalu masuk beribadah puasa sebagai kontrol dalam perjalanan hidup kita semua. Dan terus nanti saat sholat menguatkan, saat zakat, infak, sedekah menguatkan kesalehan sosial. Lalu pada saat kita menjalankan haji, puncaknya spiritualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kami maksud mentadaburi kesempurnaan Allah, sehingga saat kita menjalankan ibadah puasa, sifat-sifat asma Allah yang sempurna itu hendaklah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terakhir, lakukan aktivitas di dalam ibadah Ramadan itu secara universal. Maksud kula ngaten, jangan dipilah-pilah. Ngaten nggih. Wah, aku wingi Ramadan ora iso ngibadah, kokean gawean. Lah, mohon maaf, nyambut gawe menika ngibadah napa mboten? Ibadah. Maka Bapak Ibu tidak usah kemudian memilah-milah itu. Jadi apa aktivitas yang kita lakukan itu ya kita kemas menjadi bagian nilai ibadah selama di bulan Ramadan.
Ngaten. Jadi nggak usah kemudian merasa terganggu dengan berbagai aktivitas tertentu. Mungkin ibu-ibu bahkan mungkin lebih lagi. Wah, aku wingi ra iso trawehan mergo gawe takjilan nganti sayah. Lah, padahal ketika panjenengan membuat takjil itu juga bagian ibadah di bulan Ramadan. Artinya kemudian sholat tarawihnya ya nanti di malam hari karena jam 7, jam 8 mungkin masih capek sehingga bisa menjalankan di jam 10 hari di rumah sendiri juga nggak apa-apa. Artinya jangan kemudian kita menganggap bahwa ibadah Ramadan itu hanya ansih seperti itu, tidak. Tapi seluruh aktivitas yang kita lakukan keseharian itu hendaklah kita sadari menjadi bagian proses ibadah di bulan Ramadan. Maka termasuk yang pegawai negeri yang nggak usah wah rano libure Ramadan malah melebu, malah kayak gawean sehingga nggak bisa tadarus, nggak bisa menjalankan ibadah. Ya itu berarti memilah-milah. Kami berharap ya jalankan ibadah itu secara alamiah dan keseluruhan. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu merupakan bagian ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kinten menika ingkang saged kula aturaken enjang menika kathah kirang lepat nyuwun pangapunten kanthi pandonga panyuwunan mugi-mugi Bapak Ibu tansah pinaringan tetepipun iman Islam ngantos akhir hayat, istiqomah anggenipun sami nindakaken ibadah wonten ngarsanipun Allah, sedaya keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra wayah soleh solihah, rizkinipun halal thayyib lan kebak barokah. Mugi Allah paring ijabah dateng kula panan sami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.